Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Catur Supriyanto. Saya pengajar di Prodi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya. Pendidikan S1 saya atau strata 1 saya tempuh 4 tahun di jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya. Strata 2 atau magister saya tempuh 2 tahun di Ilmu Kesehatan Olahraga Fakultas Airlangga Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Studi S3 saya atau doktor saya tempuh selama 3 tahun di Shanghai University of Sport China dengan jurusan manajemen olahraga. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah manajemen olahraga, atletik, bola basket, biomekanik, dan pembelajaran motorik. Pada mata kuliah manajemen olahraga dapat 3 SKS, dan jenis mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Capaian dalam mata kuliah adalah menguasai konsep dasar terkait dengan gambaran umum tentang manajemen olahraga dan konsep serta praktik kepemimpinan. Isi kursus akan mewakili berbagai konsep, segmen, teori, dan aplikasi manajemen olahraga. Pada materi perkuliahan olahraga terdapat beberapa 16 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, sehingga total pertemuan adalah 16. Pertemuan pertama atau materi perkuliahan adalah tentang 1. Sejarah manajemen olahraga, 2. Aspek historis industri olahraga, 3. Komunitas dan olahraga, 4. Relevansi dan praktik konsep manajerial, 5. Olahraga profesional dan internasional, 6. Kepemimpinan dalam olahraga, 7. Pengaturan dan peluang bagi pemimpin olahraga, 8. Manajemen dan industri olahraga, 9. Mengembangkan perspektif profesional, 10. Konsep dan praktek manajemen dalam organisasi olahraga, 11. Mengelola dan memimpin organisasi olahraga, 12. Agen manajemen dan pemasaran olahraga, 13. Sport tourism, 14. Perilaku konsumen olahraga, 15. Pendidikan dan penelitian manajemen olahraga. Pada kegiatan pembelajaran terdapat beberapa diantaranya: 1. Ceramah, 2. Tutorial, 3. Seminar, 4. Praktikum, 4. Praktek loka kerja, 5. Praktek lapangan, 6. Penelitian, dan 7. Pengabdian kepada masyarakat. Pada kegiatan pembelajaran, mahasiswa juga ada praktikum atau praktek lapangan. Di antaranya adalah membuat kegiatan tentang perlombaan ataupun bagaimana mengorganisasikan lomba pada real atau pada lapangan secara nyata. Bagaimana mahasiswa mencari atau membuat perlombaan sebaik mungkin untuk mengorganisasikan, untuk menata, untuk memanage, untuk memahami karakteristik di lapangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mahasiswa agar nanti terjun di dunia masyarakat. Mahasiswa bisa langsung praktek bagaimana caranya untuk membuat kegiatan olahraga, sehingga kegiatan olahraga itu bisa berjalan dengan sukses. Pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa diminta untuk membuat penelitian tentang bagaimana manajemen olahraga dan pengaruh dan bagaimana manajemen olahraga dapat diterapkan pada pengabdian kepada masyarakat, sehingga mahasiswa dan dosen bisa berpartisipasi membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, ataupun nanti pengetahuan di lingkungan masyarakat.
Pada model pembelajaran terdapat beberapa di antaranya small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, dan project-based learning. Dalam penilaian mata kuliah manajemen olahraga terdapat terdapat ketentuan diantaranya satu partisipasi, kedua tugas, ketiga UTS, dan keempat UAS. Sedangkan untuk penilaiannya adalah 100% dibagi menjadi performan ataupun kehadiran adalah 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Untuk meningkatkan atau meningkatkan pembelajaran jarak jauh pada waktu pandemi, saya menggunakan bantuan dari VI Learning, UNESA, dan Zoom. Dengan adanya VI Learning, UNESA, dan Zoom diharapkan mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi secara baik untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam belajar, sehingga walaupun ada COVID-19, mahasiswa bisa belajar dengan tanpa halangan, sehingga mahasiswa bisa menerapkan ilmu yang didapat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan diterapkan pada penelitian, diterapkan pada pengadaan masyarakat, dan lain sebagainya. Untuk bahan ajar didapat dari berbagai sumber, diantaranya e-modul yang dibikin oleh penulis atau dosen. Yang kedua adalah buku dari beberapa sumber, diantaranya Sport Management and Sport Humanities. Ada lagi nanti Sport Management Marketing atau Sport Management bagaimana olahraga dalam rekreasi ataupun pengelolaan di olahraga pada organisasi. Sebagai bahan ajar, kami juga mencari jurnal untuk memperkuat literatur pada mahasiswa. Di antaranya jurnal tersebut didapat dari Jurnal Sport Management Review. Kedua, Journal of Sport Management. Tidak mengambil kemungkinan jurnal-jurnal yang lain juga kami unduh untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pengetahuan untuk mahasiswa. Dalam pembelajaran juga ada nanti namanya kuis ataupun ujian untuk mahasiswa. Di antaranya adalah kuis pada Oxford Garden. Kuis ini dilakukan dengan secara online. Kuis ini bertujuan untuk menguji atau mengetahui seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam belajar. Apakah ada yang kurang atau perlu tambah dalam pembelajarannya. Pada pembelajaran juga kami mengirimkan video pembelajaran virtual. Video itu bisa di-upload atau di e-learning atau ditayangkan bersamaan pada pembelajaran melalui Zoom atau virtual learning. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Selamat pagi mahasiswa semua. Hari ini kita akan belajar tentang filsafat manajemen olahraga. Mohon maaf, untuk hari ini masih sedikit ini, beberapa orang yang hadir. Apa kita bisa mulai untuk perkuliahan hari ini?
Bisa, Pak. Oke. Silakan. Oke, yang pertama kita belajar tentang filsafat dan manajemen olahraga. Oke, ada yang mengetahui apakah itu filsafat dan manajemen olahraga? Manajemen itu anu ya, Pak ya. Rencana ya, Pak. Rencana. Ada lagi? Apa ya? Yang mungkin mengetahui? Oke. Akan saya share link atau di chat. Nanti akan Anda buka. Anda bisa menjawab melalui share link tersebut. Ya, bentar. Oke. Diisi ya, Pak. Oh, Sudah diisi. sampai situ, Pak. Oke. Oke, silakan Anda mengisi melalui yang saya kirim. Silakan buka dan Anda jawab Siapa? apa arti dari filsafat manajemen olahraga. Waktunya 5 menit untuk menjawab. Silakan jawab singkat dan mudah dimengerti. Oke, apakah sudah ada yang menjawab? Belum. Belum menjawab. Oke, sambil menunggu jawaban, ini saya buka slide tentang manajemen olahraga. Yang pertama, manajemen olahraga adalah proses perencanaan dan pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga upaya tersebut dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, jadi kalimat di sini baik kita dapat mengetahui bahwa arti dari manajemen olahraga adalah di antaranya proses perencanaan. Mengapa proses perencanaan ini penting? Ini karena dikarenakan proses perencanaan dalam manajemen olahraga adalah suatu yang sangat dominan. Jika dalam perencanaan manajemen olahraga tidak ada suatu perencanaan yang matang, akan mengakibatkan proses dalam pembuatan kegiatan atau perencanaan dalam organisasi akan terjadi kendala. Di antaranya mungkin adalah ketidakkonsistenan ataupun nanti pengorganisasian itu tidak sesuai dengan arah yang diharapkan. Dalam organisasi olahraga harus dilakukan se-efisien dan semaksimal mungkin. Jadi jangan sampai nanti organisasi itu terlalu banyak orang sehingga nanti tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Jadi tugasnya pokok itu harus disesuaikan dan harus tujuannya harus jelas. Untuk pengendalian anggota dalam organisasi sehingga sumber daya yang dimiliki dalam organisasi itu bisa maksimal sehingga kegiatan dalam olahraga atau dalam kegiatan yang akan dilaksanakan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa mengapa olahraga dibutuhkan suatu manajemen? Ada yang bisa bantu menjawab? Pak, maaf itu ada yang nggak bisa masuk. Belum di-admit, Pak.
Oh ya, oke oke. Bentar. Oke. Oke. Lanjut. Ada yang mengerti mengapa olahraga membutuhkan suatu manajemen? Oke. Apa ya Pak ya? Desain gitu toh Pak? Desain acara olahraga gitu toh Pak? Fungsi dari manajemen olahraga sendiri. Oh, fungsinya. Hmm, Fungsinya biar lancar Pak. biar lancar. Ada lain? Jadi fungsi dari manajemen olahraga sendiri adalah digunakan untuk perencanaan. Jadi kalau misalkan adanya ke manajemen olahraga ini tidak ada, maka dikhawatirkan dalam pengorganisasian di olahraga itu tidak bisa berjalan dengan yang sesuai diharapkan. Jadi kalau misalkan olahraga berjalan sendiri-sendiri ya tidak ada misalkan aturannya, tidak ada koordinasi, tidak ada kayak misalkan yang mengatur event manajemennya, tidak ada mengatur stadionnya. Nah, itu nanti dia mengakibatkan kegiatan olahraga itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada yang mengatur semuanya, ada yang merencanakan, ada yang mengarahkan, ada yang pengendalian massa di dalam stadion dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan suatu pertunjukan yang sangat menarik. Sehingga kegiatan olahraga baik itu di dalam atau di luar arena atau di luar gedung atau di luar stadion, di dalam atau di luar stadion itu akan berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Jika tidak jika olahraga tidak ada manajemennya, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang merencanakan, tidak ada yang uh, membidani untuk gerakan tersebut, manajemen olahraga yang baik, nah, akibatnya nanti olahraga akan tidak menarik dan ditinggalkan oleh supporter atau ditinggalkan oleh orang-orang yang biasanya ingin melihat. Jika olahraga itu dikemas secara menarik, akhirnya nanti banyak orang, banyak supporter yang akan tertarik dan akan datang untuk menyaksikan kegiatan di dalam olahraga. Oke, itu adalah fungsi dari perencanaan dalam manajemen olahraga. Oke, selanjutnya ini kita akan melihat video tentang perilaku efektivitas di di olahraga. Bentar. Oke, ini adalah silakan Anda nanti melihat tentang video ini. Mungkin nanti akan ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusikan bersama. Oke, ini adalah Ya Pak. Dicatat ya Pak ya. Ya, ini adalah hakikat manajemen olahraga, pengertian dan lain sebagainya. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oke. Ini adalah manajemen olahraga. Yang pertama adalah fungsinya merencanakan. Ada beberapa filsafat manajemen juga. Yang pertama adalah filsafat idealisme, neotomisme, dan filsafat pragmatisme. Terakhir adalah filsafat
esensialisme. Oke, ini ada beberapa praktek dalam manajemennya, itu partisipasi, ini adalah manajemen urutan pada tahun mulai 1920 sampai 1960. Konsep-konsep yang pertama adalah administrasi, ini adalah proses manajemen dari sudut pandang yang berbeda. Proses langsungan. Ada beberapa perilaku organisasi dalam manajemen olahraga. Ada menurut Robin, Stephen Robin, Sutrisna, dan Larry. Pengetahuan yang diperoleh dapat dipublikasikan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Stephen Robin mengatakan perilaku organisasi adalah bidang studi yang tidak tepat berulang, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan masuk penerapan pengaturan semacam organisasi dan mempelajari bagaimana suatu organisasi mempengaruhi organisasi dengan anggota-anggotanya. Menurut Sutrisna, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dinamika organisasi sebagai hasil interaksi dan sifat dan sifat khusus atau karakteristik para anggotanya dan pengaruh lingkungan. Perilaku organisasi adalah suatu cara berpikir, suatu cara untuk memahami soalan dan menjelaskan secara nyata hasil-hasil penemuan tindakan pemecahan. Perilaku dalam organisasi. Ini adalah beberapa contoh dan pengaruh perilaku dalam organisasi menurut Dan Rubin. Contohnya itu. Pada lingkungan maupun sosial di mana perilaku itu terjadi. Waktu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang. Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku manusia dan peristiwa lingkungan. Hubungan perilaku dapat diciptakan dengan berubah peristiwa di dalam lingkungan yang menyebabkan perilaku dapat bersifat open atau open. Selanjutnya adalah perilaku terhadap efektivitas organisasi. Ini ada 3, memberikan perspektif dan metode efektifan.
kedua kegiatan tugas kelompok dan sifat organisasi. Kegiatan akan bersifat meliputi kawasan kegiatan pengembangan faktor yang mempengaruhi perilaku pada ketertiban organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pada aktivitas olahraga. Perilaku itu dapat mempengaruhi tapi itu perilaku juga berpengaruh pada lingkungan. Yang pula lingkungan dapat mempengaruhi dan sebaliknya. Yang komunikasi dalam organisasi. Perlu kalian ketahui, komunikasi dalam organisasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari satu unit oleh pihak lain atau penerima. Tidak hanya vital dalam perumusan organisasi, tapi juga merupakan peralatan dan sarana penting dalam kegiatan organisasi. Maka dapat dilakukan organisasi adalah sebuah proses penerimaan dan penerimaan dan komunikasi di dalam kelompok dari suatu organisasi. Komunikasi dalam organisasi antara lain satu sebagai pengendali perilaku anggota. Fungsi ini jika anggota diwajibkan untuk menyampaikan keluhan terkait dalam pelaksanaan tugas kewajiban anggota dalam organisasi. Yang kedua, untuk membagikan motivasi bawahan. Fungsi ini adalah jika pemimpin meningkatkan kinerja bawahan. Misalnya pemimpin menjelaskan atau menginformasikan seberapa baik bawahan telah bekerja dan dengan cara bagaimana bawahan dapat meningkatkan kinerjanya. Juga sebagai pengungkapan emosi. Emosi berperan ketika kelompok kerja bawahan menjadi sebuah bersama dalam interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kelompok ini merupakan mekanisme fundamental di mana masing-masing bawahan dapat menunjukkan kebutuhan atau rasa puas mereka. Keempat, sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di mana dan situasi yang diperlukan. Dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan berdasarkan satuan pengendalian dan menilai berbagai alternatif. Dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan berdasarkan satuan mengendalikan dan menilai berbagai alternatif keputusan. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa hambatan komunikasi yang efektif. Terlain satu, indikator menggunakan bahasa yang dapat dipahami. Perbedaan prinsip akibat latar belakang yang berbeda. Terjemahan yang salah dan kegagalan. Yang kedua, terdapat reaksi emosional dan romantik mereka dan juga yang kecurigaan. Jadi bertanya yang buruk dan yang buruk tidak jujur dan tidak berbudi. Keempat, dewasa dan tidak respek. Tidak mengasih materi kurang dapat berbicara lebih membaca dan mendengar itu. Mengatasi hambatan komunikasi dapat secara mengatasi hambatan komunikasi meningkatkan tempat baik, debati, pengulangan, menggunakan karena menentukan waktu yang efektif, menggunakan secara efektif, mengatur aksi komunikasi. Beberapa materi yang dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang didiskusikan dari tayangan video yang telah kita saksikan bersama. Apakah semuanya sudah jelas atau mengerti tentang video tadi? Lumayan, sebentar Pak. Masih catatannya dirapikan dulu Pak. Catatannya bentar Pak, belum selesai Pak. Bentar ya Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, dari simpulan dari
beberapa materi yang di atas adalah berikut. Yang pertama adalah keefektifan terjadi tiga perspektif. Satu, keefektifan individual, keefektifan kelompok, keefektifan organisasi. Dan kriterianya yang meliputi adalah produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan. Apakah dari sini simpulan ini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham dengan yang tadi saya jelaskan? Oke, mengerti semua? Efektivitas individual itu apa, Pak? Keefektifan individual. Oke, keefektifan individual itu adalah suatu bentuk dari seseorang atau individu yang bagaimana melakukan kegiatan itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin, sehingga kegiatan atau belajarnya atau melakukan kegiatan tersebut bisa berjalan seefektif mungkin, sehingga pekerjaannya tidak amburadul atau tidak sudah terstruktur, sehingga sangat efektif untuk melakukan. Kalau misalkan kegiatan tersebut tidak sangat besar atau tidak efektif dalam melakukannya atau dalam pekerjaannya, maka akibatnya kegiatan tersebut akan mengeluarkan dampak atau cost yang sangat tinggi, sehingga diperlukan keefektifan individual yang itu adalah mendasari keefektifan dari kelompok dan organisasi pada kegiatan di manajemen olahraga atau kegiatan di suatu bidang tertentu yang membutuhkan suatu bentuk organisasi. Itu mungkin masih ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Semua sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, untuk penutupnya akan ada kuis. Nanti kuisnya akan saya kirim di bentar. Oke, ini kuisnya ya. Nanti silakan Anda menjawab. Akan saya kirim linknya di chat Zoom. Oke, silakan dikerjakan. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, nyambungkan fungsi manajemen olahraga. Kedua, tahap dasar perencanaan. Ketiga, menurut Hanya Andoko, langkah pengorganisasian dalam manajemen. Yang keempat, sukses suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semua. Kelima, organisasi yang baik memiliki ciri-ciri. Oke. Apakah sudah selesai semuanya? Belum, Pak. Itu diklik real time ya, Pak? Ya.
2 ya Pak, 2 ya Pak. Hmm? 2 ya jawabannya ya Pak. Ya, Coba diklik. Yes, sore benar. Yeay. dan kali ini nomor berapa? 3 Pak, 3. Oke. Benar. Oke. Soal nomor 3. Perbaikan. Baikkan, coba. Loh, salah. Anda belum beruntung. Oke, nomor 4. Apa ya? Pengembangan Pak, pengembangan. Oke, benar. Yeay. Nomor 5. Apa ya? Tujuan. Menentukan tujuan. Oke. Yes, benar. Hore. Wah, nomor 7. Itu ada perbaikan. Loh, apa mau ya? Oke. Apa itu ya? Pemutusan. Pemutusan mungkin Pak. Lombo. Iya lupa aku yo. Calm down. Lo salah tiba lo. Oke. Oke. Sudah. Oke, kuis sudah selesai. Maka kita akhiri untuk materi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas. Dari saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.